Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online yang kelima, pertemuan yang kelima, mata kuliah dari manajemen strategi. Pada bab kelima atau pertemuan yang kelima ini kita akan membahas masalah visi dan misi. Jadi merumuskan visi dan misi ini merupakan salah satu dari manajemen strategi untuk bagaimana caranya agar visi dan misi perusahaan ini dapat saling mensupport sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama supaya kita bisa paham bagaimana menyusun dan visi dan misi, membedakan antara visi dan misi, membedakan antara tujuan dan sasaran. Nah, visi yang baik atau vision of success itu mendeskripsikan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Visi yang baik ini memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Ideologi inti ini menunjukkan posisi dan eksistensi dari perusahaan atau organisasi, kemudian menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang menunjukkan karakter perusahaan itu. Jadi menunjukkan identitas yang penting yang menunjukkan karakter organisasi. Ideologi ini terdiri dari dua unsur, nilai inti, yaitu sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan inti, alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Alasan berdirinya sebuah organisasi, itu adalah tujuan inti. Sedangkan nilai inti ini mengenai ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip yang dianut sebuah perusahaan. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, yaitu bagaimana visi ini diartikan sebagai tujuan masa depan dari perusahaan. Jadi menggambarkan masa depan. Apakah yang ingin dicapai dari perusahaan ini di masa yang akan datang? Seperti apakah perusahaan ini di masa depan? Jadi ketika kita berbicara dengan visi, kita berbicara mengenai mimpi. Mimpi atau impian, tujuan dari organisasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian visi yang menggambarkan masa depan. Visi yang menggambarkan masa depan ini itu bisa diuraikan lagi menjadi visi BHAG. Jadi organisasi harus memiliki tujuan, yaitu G-nya itu goals yang besar, yaitu big, kemudian hairy atau panjang, dan kuat, audacious ya. Nah, visi BHAG ini harus benar-benar dipahami oleh pimpinan sebuah perusahaan, bagaimana caranya dia membuat visi berdasarkan visi BHAG ini. Jadi yang benar-benar menggambarkan masa depan. Kemudian dibutuhkan juga suatu gambaran yang jelas, gambaran yang terang, vivid description, selain tujuan yang besar ini. Nah, ini adalah contoh dari visi dari perusahaan Sony. Nah, di sini Sony, jadi kita tadi
visi berdasarkan ideologi inti dan gambaran masa depan. Ini dibuat tahun 1950-an. Nah, ideologi inti atau core ideologi ya. Nah, ini ada nilai inti dan tujuan inti. Nah, nilai inti ini itu mengangkat budaya status nasional Jepang. Menjadi pionir, tidak meniru yang lain, jadi benar-benar semuanya ingin menjadi serba yang pertama. Kemudian mendorong kemampuan dan kreativitas individu. Kemudian tujuan inti atau core purpose-nya merasakan kenikmatan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas. Jadi kita lihat pada zaman tahun 1950-an itu produk Sony ini begitu sangat jayanya, produknya benar-benar berbeda, kemudian benar-benar mencirikan bahwa itu adalah produk Jepang yang penuh kreativitas dan tahan banting, produk yang sangat terjaga kualitasnya karena mereka mendasarkan pada ideologi inti ini. Jadi mereka mengacu pada ideologi inti, mereka membuat visi dan misi yang jelas berdasarkan ideologi inti. Kemudian menggambarkan masa depan. Nah, ini tujuan yang besar, panjang, dan kuat. Menjadi perusahaan yang dikenal sebagai pengubah citra dunia menjadi produk buatan Jepang. Yang mungkin pada zaman dulu produk-produk Jepang masih kalah bersaing dengan produk Barat. Nah, kemudian setelah Sony membuat terobosan mengenai visi, membuat visi yang berdasarkan menggambarkan masa depan, tujuan yang besar, panjang dan kuat, mereka ingin menjadi benar-benar ingin menjadi pengubah citra dunia mengenai produk Jepang. Kemudian gambaran yang hidup atau gambaran yang jelas. Ini kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Kami akan menjadi perusahaan Jepang yang pertama kali memasuki pasar Amerika. Kami akan berhasil mengembangkan teknologi di mana perusahaan Amerika tidak bisa melakukannya. Seperti contohnya radio transistor. Kemudian 50 tahun dari sekarang, nama dan merek perusahaan kami akan terkenal di dunia dan akan bersaing dalam hal inovasi dan kualitas dengan perusahaan manapun di dunia. Kemudian made in Japan akan berarti sesuatu yang baik dan tidak jelek. Nah, poin-poin ini adalah gambaran yang terang dan jelas bahwa mereka tidak hanya sekedar menulis, tapi benar-benar bagaimana caranya membuat apa yang mereka tulis ini menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Seperti poin ini, kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Produk Sony memang benar menembus ke seantero jagat ya, seluruh dunia. Perusahaan Jepang yang pertama kali masuk ke pasar Amerika, betul. Berhasil mengembangkan teknologi di mana perusahaan Amerika tidak bisa melakukannya. Betul sekali, kemudian 50 tahun dari sekarang, nama Sony akan bersaing dalam hal inovasi dan kualitas. Juga betul, made in Japan. Ketika kita mendengar made in Japan, pastilah kita tahu bahwa made in Japan ini kualitasnya memang baik. Akan sangat berbeda misalnya kita bandingkan dengan produk made in China. Kalau made in China atau made in China kita sudah paranoid dulu. Wah, produknya mungkin kualitasnya tidak baik karena made in China. Inilah gambaran dari visi perusahaan Sony, raksasa Sony. Bagaimana mereka membuat dengan membagi pertama dari ideologi inti atau core ideologi, kemudian yang menggambarkan masa depan. Menyusun visi ini kita memerlukan 4 komponen, yaitu visi dibangun berdasarkan nilai inti. Kemudian visi perlu mengelaborasi dari tujuan organisasi. Visi perlu memasukkan gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Dan visi perlu merumuskan sasaran umum. Nah, 4 komponen ini harus kita ingat ketika kita diharuskan untuk menyusun visi dari sebuah organisasi. Menentukan visi perusahaan, kita juga bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, yaitu kekuatan perusahaan,
kelemahan perusahaan, peluang yang ada di lingkungan perusahaan, dan ancaman-ancaman yang mengancam perusahaan baik dari internal maupun eksternal. Nah, ini bisa kita analisis hal-hal berikut ini seperti kekuatan organisasi. Jadi kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau kelebihan produk apa yang dijalankan oleh atau yang diproduksi oleh perusahaan. Jenis-jenis produk, misalnya produk yang ditawarkan perusahaan, bagaimana bentuknya, ukurannya, bahannya seperti apa, warna, berat, kegunaan, dan keunggulan apa dibandingkan produk lainnya. Kemudian pelayanan dari perusahaan tersebut, apa dan bagaimana servis atau pelayanan yang diberikan. Mungkin pelayanan bisa mengantar ke rumah atau pelayanan personal, garansi uang kembali, dan lain sebagainya. Dan kekuatan lain apa saja, seperti mungkin harga yang lebih murah, kemudian letak usaha yang dekat pasar sebagai contoh, dan lain sebagainya. Kemudian analisis SWOT yang kedua yaitu peluang, ya, opportunity. Bagaimana peluang yang dimiliki suatu organisasi, baik peluang dari internal maupun eksternal. Umumnya bisnis yang masih kecil bisa menawarkan harga yang lebih murah. Hal ini dikarenakan bisa menyewa tenaga kerja tanpa ketentuan UMP atau banyaknya ongkos yang bisa dipotong atau dipangkas. Harga murah bisa menjadi peluang yang menarik yang bisa ditawarkan dan perlu dipertimbangkan. Kemudian perbedaan produk dengan produk yang lain atau produk pesaing. Kemudian analisis yang ketiga yaitu hambatan. Hambatan yang mungkin timbul, misalnya dalam membuat usaha baru, perlu diperhatikan kiranya hambatan-hambatan apa saja yang mungkin bisa timbul. Seperti kompetitor, ya, keberadaan pesaing lain. Oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki ide-ide yang menarik atau mungkin lebih inovatif dan kreatif. Kemudian harus tahu perilaku dan kebiasaan konsumen. Biasanya konsumen ini mempunyai kebiasaan untuk lebih memilih usaha yang sudah lama berdiri, karena mereka tahu bahwa usaha atau toko atau perusahaan yang sudah lama berdiri berarti mereka sudah terjamin, baik dari segi produk, harga, kualitas. Kemudian kesiapsiagaan dalam mencapai sasaran. Nah, untuk membuat usaha harus diperhatikan hal-hal yang bisa mengganggu kestabilan perusahaan. Hal ini bisa berhubungan dengan faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, faktor internal ini berhubungan dengan konflik, misalnya konflik antar karyawan atau antara bawahan atau pihak-pihak terkait dalam internal perusahaan. Kemudian misalnya faktor eksternal misalnya itu contohnya supplier, ya, ketersediaan supplier atau penyedia bahan bagi konsumen. Kemudian hubungan dengan pihak lain. Hubungan dengan pihak lain ini maksudnya agar perusahaan bisa memperluas jaringan. Dukungan atau semakin banyaknya dukungan atau jaringan dari segala pihak penting bagi perusahaan, karena dengan semakin banyaknya perusahaan atau semakin banyak jaringan, posisi perusahaan akan semakin kuat. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan visi, langkah selanjutnya yaitu menyusun misi. Nah, apa definisi dari misi tersebut? Ini bisa kita lihat di sini. Yaitu suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan
untuk mencapai visi organisasi. Nah, pernyataan misi ini bersifat eksternal, fokusnya pada pasar dan pelanggan, dan menspesifikasikan pada usaha tertentu. Jadi, misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, mengidentifikasi jangkauan operasional perusahaan atau produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Nah, dalam menyusun misi perusahaan pun juga organisasi harus bisa dibedakan menjadi dua, apakah itu berorientasi laba atau tidak. Jadi pada intinya, pada hakikatnya, visi perusahaan itu menjelaskan kegunaan dan alasan mengapa suatu perusahaan ini ada. Bagaimana cara mencapai visi yang telah ditetapkan, atau langkah-langkah konkret apa yang harus dibuat untuk mencapai visi perusahaan. Nah, misi yang dicapai oleh perusahaan ini, satu, publik atau pengguna jasa. Kemudian jasa utama yang ditawarkan, wilayah geografis yang dilayani. Kemudian komitmen organisasi terhadap pilihan teknologi, komitmen organisasi terhadap tujuan alternatif, elemen kunci dalam filosofi organisasi, konsep kemandirian dan citra organisasi. Dan kemudian setelah visi dan misi ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan ini dibuat sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk mencapai suatu hasil. Nah, diharapkan tercapai dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai deadline. Nah, pernyataan mengenai kebutuhan, keinginan, atau kebutuhan dasar. Kemudian ada tujuan, ada sasaran. Sasaran ini hampir identik dengan tujuan. Tapi sasaran ini terbagi dalam langkah-langkah kecil yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu demi mencapai tujuan. Nah, sebuah organisasi bisa meraih tujuan jika setiap individu maupun tim mampu mencapai sasaran dan menyelesaikan proses. Jadi langkah-langkahnya visi, misi, kemudian tujuan, dan sasaran. Nah, sasaran ini lebih spesifik lagi dari tujuan. Jadi ketika kita menentukan tujuan, dan tujuan ini di breakdown lagi menjadi sasaran-sasaran kecil. Sasaran ini adalah yang harus dicapai untuk mencapai tujuan. Nah, ini contoh visi Unisula ya, sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khairul ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka rahmatan lil alamin. Ini visi Unisula. Visi Unisula ini jadi adalah mimpi atau impian Unisula ini menjadi apa? Menjadi universitas Islam yang terkemuka. Terkemuka berarti dipandang oleh semua, terkenal di seluruh, bukan di seluruh Indonesia saja mungkin, tapi mungkin di seluruh dunia, di seluruh Asia, di seluruh dunia, dalam membangun generasi khairul ummah, generasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kemudian bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam. Jadi ini visi Unisula. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai visi Unisula ini? Maka
apa langkah-langkah yang harus kita buat untuk mencapai visi Unisula. Kita tentukan misinya. Inilah misinya, menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamnya yang berorientasi pada kualitas dan kesejahteraan universal dengan, nah ini silakan dibaca sendiri, dipahami. Nah, ada visi, ada misi, kemudian ada tujuan dan sasaran. Nah, ini silahkan dicari sendiri tujuan dan sasaran Unisula karena sangat banyak sekali saya baca, jadi tidak mungkin bisa saya cantumkan semua di slide. Nah, ini adalah tugas yang nanti perlu kalian buat, dan nanti kapan deadline-nya nanti bisa nanti akan saya susulkan di Learning Unisula. Ada 4 soal dan ini tidak terlalu, saya rasa tidak terlalu memakan waktu yang lama, jadi bisa kalian selesaikan cepat. Jadi saya akan berikan waktu yang tidak seperti biasanya. Kalau yang biasanya itu 1 minggu, ini saya minta supaya bisa diselesaikan dalam 1 hari, atau mungkin pada hari ini juga nanti saya harap bisa diselesaikan dan diupload di Learning Unisula. Nah, jadi sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah online atau pertemuan kuliah yang kelima ini mengenai visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Semoga bisa memberikan manfaat, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, karena segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.